Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Fitri Effendi dengan NPM 2018-210054, jurusan Sistem Informasi dari Fakultas Ilmu Komputer. Saya di sini untuk mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Permasalahan Sumber Daya Manusia dalam Persaingan Global. Latar belakang. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan, ditandai dengan jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sumber utama kemiskinan dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka yang panjang. Pembangunan di Indonesia ke depan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang sehat fisik dan mental, serta mempunyai keterampilan dan keahlian kerja hingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, dan pendidikan anggota keluarganya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keadaan tenaga kerja di Indonesia saat ini? Dan yang kedua adalah kebijakan apa saja yang ada dalam menghadapi masalah ketenaga kerjaan. Tujuan dari saya mempresentasikan ini adalah satu, memberikan gambaran tenaga kerja di Indonesia saat ini. Yang kedua, dengan mengetahui masalah ketenaga kerjaan, kita akan mudah melakukan kebijakan apa yang akan kita gunakan nantinya. Yang ketiga, mampu memberi solusi atas masalah-masalah pada angkatan kerja. Dan yang keempat, memungkinkan terciptanya lapangan kerja, sehingga meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi pengangguran. Pembahasan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Lalu apa saja kurang lebih permasalahan sumber daya manusia di Indonesia? Yaitu adalah satu, adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Yang kedua, ada tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. 3. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini. Yang keempat, lemahnya perguruan tinggi dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal, profesional, dan mempunyai daya saing tinggi. Dan yang terakhir adalah belum adanya kesadaran bagi pemerintah bangsa Indonesia untuk memperbaiki sumber daya manusia di Indonesia. Lalu bagaimana perbaikan dalam iklim ketenagakerjaan? Yaitu adalah satu, kebijakan pasar kerja yang lebih luas terus diupayakan melalui penyempurnaan dan perbaikan peraturan ketenagakerjaan. Peningkatan fungsi lembaga bipartit dalam pelaksanaan negosiasi hubungan industrial agar suasana yang seimbang dalam perundingan antara pekerja dan pemberi kerja dapat tercipta. Yang kedua, dalam rangka persiapan ketenagakerjaan memasuki pasar kerja berkualitas dan produktivitas tenaga kerja ditingkatkan antara lain dengan mengembangkan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja, menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan meningkatkan keterampilan para pengangguran.
Dan yang ketiga adalah dalam rangka memberikan akses pekerjaan bagi para pengangguran, program pemerintah yang dapat menciptakan kesempatan kerja harus disempurnakan, serta didukung oleh pengembangan pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan melalui bursa kerja online atau disingkat dengan BKOL. Bagi tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri, pemerintah harus menyempurnakan sistem dan mekanisme penempatan dan perlindungan bagi TKI. Langkah-langkah dan hasil yang dicapai yaitu ada 3. Antara lainnya adalah program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Yang kedua, program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja. Kesimpulan, pengangguran terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu, juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan antara lain adalah perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif. Yang kedua, peraturan yang menghambat investasi. Yang ketiga adalah hambatan dalam proses ekspor impor dan lain-lainnya. Untuk mengatasi banyaknya pengangguran, terlebih dahulu kita harus memberikan perhatian kepada anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa ini. Pemerintah harusnya memberikan pendidikan yang baik, karena pendidikan di Indonesia masihlah banyak yang kurang dengan standar. Masih banyak bangunan sekolah yang tak layak dipergunakan, peralatan sekolah yang belum lengkap, dan lain-lain sebagainya. Selain banyaknya penduduk miskin di Indonesia yang tidak menyekolahkan anak-anaknya karena masalah dana yang tidak mampu untuk membayar biaya sekolah, walaupun sudah mendapat dana BOS atau bantuan operasional sekolah, dan beasiswa tetap saja tidak dapat untuk membeli peralatan belajar dan perlengkapan sekolah. Jadi pemerintah harus tanggap betapa pentingnya pendidikan itu. Sekian hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.